akan membawakan judul Sarahan Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital. Tes. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta Syarhil Quran yang memiliki nomor peserta S03 akan membawakan judul Sarahan Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha afdala syai'in yudha'u fi mizanil mu'minin yawmal qiyamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang alim dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami cintai, apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pluralitas merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang multikultural. Hal ini merupakan peluang sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang jauh lebih maju. Merespon hal itu, Islam mengajarkan moderasi beragama yang dewasa ini mendapatkan tantangan serius dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya media sosial. Sisi positif yang diberikan media sosial membuat manusia memiliki akses kemudahan dan percepatan dalam komunikasi. Namun, di sisi yang lain hadirin, dampak negatif tidak dapat kita hindarkan. Kita bisa melihat fenomena dunia maya saat ini. Betapa mudahnya hoax, caci maki, hingga sumpah serapah untuk saling menjatuhkan terjadi sesama umat beragama dan sesama anak bangsa. Pada tahun 2025 ini, riset yang dilakukan oleh Potensi University dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengatakan bahwa ada sekitar 182.000 lebih unggahan yang berisikan kasus kebencian di media sosial. Hal ini diperkuat dengan survei tentang penetrasi Indonesia tahun 2025 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Internet Indonesia mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 221 juta atau 79,5% dari keseluruhan populasi penduduk. Dan dari 221 juta tersebut, total generasi Z dan generasi milenial yang mengakses internet adalah 65,2% atau lebih dari separuhnya. Kenyataan itu hadirin membuktikan betapa besarnya potensi paparan hoax, ujaran kebencian yang berujung dengan intoleransi dan disintegrasi sosial. Karenanya timbul
Bagaimanakah kekuatan pesan moderasi beragama di era digital yang diajarkan oleh Islam? Untuk itulah hadirin, kami bertiga saat ini berdiri saling mengisi bekerja sama untuk mengurai kalam ilahi, merangkai kata dengan berbagai diksi, mengurai syarhil Quran dengan tema terkini yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama Melalui Platform Digital. Sebagai landasan awal dalam penggalan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin, berdasarkan ayat tersebut terdapat satu sifat yang disandarkan kepada umat Islam, yaitu ummatan wasata. Apa maksud dari ungkapan tersebut? Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan An-Ta'wili Ayatil Quran jilid 3 halaman 141 mengatakan bahwa arti wasata adalah al-hiyar yang berarti pilihan. Kata al-hiyar berhubungan dengan kosakata bahasa Arab lain yaitu al-khair yang berarti baik. Jadi umat Islam bukan hanya umat pilihan, tetapi juga umat terbaik di antara umat pilihan. Lalu bagaimanakah kita menjadi umat terbaik di antara umat pilihan? Imam At-Tabari melanjutkan penjelasannya pada halaman 142 bahwa al-wasat berarti al-juz' alladhi huwa bainat tarafain, yang berarti bagian yang berada di tengah-tengah dua titik ekstrim. Dan di era digital saat ini ada dua hal yang sering terjadi. Yang pertama, informasi dibentuk sedemikian rupa sehingga meskipun benar diubah secara berlebihan sehingga bukan lagi bentuk aslinya.
Tujuannya adalah meraup sebanyak-banyaknya pembaca. Karena semakin banyak pembaca, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh penyampai informasi. Yang kedua, Informasi dibuat se-ekstrim mungkin tanpa peduli itu bisa memicu perpecahan dan keresahan. Tujuannya sama, adalah meraup keuntungan finansial sebanyak-banyaknya oleh penyampai informasi. Kedua hal ini disebut clickbait. Bayangkan hadirin, ada saja pihak tertentu yang rela mengorbankan persatuan dan kesatuan demi keuntungan finansial pribadi. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin ada yang berkata, saya melakukan tindakan berlebihan untuk membela agama saya. Itu adalah bukti kecintaan saya kepada agama saya. Ingatlah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan dianggap sahih oleh Ibnu Majah, disebutkan bahwa hindarkanlah sikap melampaui batas dalam beragama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karena berlebihan dalam beragama. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya As-Sahlatul Islamiyah Bayanil Juhud wa Tabarruk, ada 6 tanda sikap berlebihan dalam beragama. Yang pertama, fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat yang lain. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka. Yang ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, bersikap keras dan kasar. Yang kelima, buruk sangka terhadap manusia. Dan yang keenam, terjerumus ke dalam jurang pengkafiran. Mari kita renungkan bersama, apakah tanda-tanda tersebut melekat pada diri kita? Apakah kita terjerumus ke dalam jurang fanatisme buta dan menyalahkan yang berbeda? Apakah kita lebih senang mengkafirkan sesama muslim, padahal ulama-ulama dahulu justru mengislamkan orang kafir? Apakah kita lebih senang bersikap keras dan kasar terhadap sesama daripada menebar kasih dan cinta? Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah kasih, Tak pilih kasih, ajaran saya tak alam kepala, dan semangat cinta yang luar biasa. sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 berikut lantunannya.
Maulana Hamka dalam karya besarnya Tafsir Al-Azhar jilid 6 halaman 4650 menjelaskan bahwa rahmat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keseimbangan ajaran Islam antara jasmani dan rohani. Bukan demi kesenangan rohani, jasmani diabaikan. Bahkan bukan hanya karena alasan ukhrawi yang duniawi dikorbankan penafsiran berbeda, tapi semakin memperkuat Islam sebagai agama rahmat, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah As-Samarqandi dalam tafsirnya Bahrul Ulum jilid 2 halaman 445 menyebutkan bahwa rahmat Islam bukan hanya untuk manusia tetapi juga jin, bahkan manusia bukan hanya yang mukmin tetapi juga yang kafir. Lantas, bagaimanakah semangat keberagaman yang moderat Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Wasatiyah Wawasan Islam tentang moderasi beragama yang diterbitkan oleh Lentera Hati tahun 2019 memberikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan meningkatkan pemahaman yang benar seputar ajaran Islam. Yang kedua, dengan pengendalian emosi. Dan yang ketiga, dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Kehati-hatian itu penting untuk ditanamkan berbuat verifikasi dan label informasi oleh sumber yang kredibel. Sebab godaan setan untuk mengajak manusia keluar dari sikap moderat selalu datang dari berbagai arah. Sehingga Waspadalah, waspadalah, waspadalah. saudara seiman sekeyakinan, sebangsa, setanah air yang kami cintai, hadirin yang satu cita satu asa, dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa semangat moderasi beragama di era digital, semangat moderasi merupakan hal penting di tengah suasana genting Dan menjadi strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. sehingga moderasi menjadi jalan yang terbaik untuk menyeimbangkan, Meneguhkan dan menyebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. bagi sesama dan antar umat beragama. Sebagai penutup, mari kita sikapi dan hiasi keberagaman di Indonesia dengan indah dan bijaksana, dengan lebih mengedepankan toleran, dengan lebih mementingkan introspeksi, Bukan menghakimi. dengan mengedepankan toleran